Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Sebelum dimulai kajian, saya ingin mengingatkan dari hadis-hadis Nabi ketika Nabi sedang sholat, kemudian Nabi bergerak dengan gerakan di luar rukun sholat. Sebagaimana ketika Nabi sholat, ada orang ingin lewat di hadapannya, itu Nabi halangi. Ya. Dan ada perintahnya, hadis qauliyah, apabila salah seorang di antara kalian sholat, kemudian ada orang yang ingin lewat di depan kalian, maka ditahan. Ya. Kenapa? Karena ada hadis ketika seorang mukmin takbiratul ihram, Allahu Akbar, Nabi menjelaskan Allah ada di hadapan orang sholat. Allah membuka hijabnya, Allah perhatikan orang sholat itu. Maka jangan biarkan orang lewat di depan kita yang sedang sholat. Kemudian ada hadis lagi ketika Nabi sholat malam, sedangkan di tempat sujudnya itu ada kakinya Aisyah. Sebelum sujud, Nabi pegang kakinya Aisyah supaya menyingkir atau menekuk. Ada lagi riwayat ketika Nabi sedang sholat di rumah, Aisyah datang. Assalamualaikum. Nabi buka pintu. Pintunya waktu itu dikunci. Nabi buka kuncinya itu, ya, buka pintu. Setelah itu Nabi melanjutkan sholat. Artinya apa? Dibolehkan melakukan gerakan di luar sholat, ya, ketika kita sedang sholat, kalau itu urgent, ya. Tapi usahakan gerakannya itu singkat. Enggak terlalu banyak bergerak. Begitu juga ketika Nabi lagi sholat, ada domba pengen lewat depan orang sholat, depan Nabi. Kan domba nggak mungkin diginiin ya, pendek kan. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi mendekat ke sutroh, sehingga dombanya lewat di belakang Nabi. Nah, jadi ini berarti perkara sholat ini bukan main-main. Nah, maksud saya, suatu saat kita lupa matiin handphone, kita lagi sholat, handphone kita berdering. Apa yang kita lakukan? Dimatikan. Ya. Jangan sampai dengan sebab bunyi handphone kita, tanpa kita sadari, mengganggu saudara kita yang sama-sama sedang ibadah. Ya. Ini nasihat buat kita semua ya. Mungkin suatu saat saya juga lupa matiin handphone saya. Itu ya. Jadi boleh, Pak. Dan sholatnya tidak batal ya. Allah a'lam bishawab. Kita kemarin sampai pembahasan surah Luqman ayat 34. Benar? Apa kata Allah? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Teman-teman mungkin ya besok saya kerja, besok saya nganter ini ya. Itu hanya planning, rencana. Nanti malam aja jiwa kita digenggam oleh Allah, belum tentu Allah kembalikan. Surah Az-Zumar ayat 42, ayat yang kemarin. Betul-betul kita ini berada pada genggaman Allah. Kita nggak bisa lepas dari takdir. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia akan dimatikan. Di bumi mana kita akan dicabut nyawanya oleh Allah, kita nggak tahu. Subhanallah. Kemudian saya bawakan hadis kemarin, masih ingat? Innallaha idza arada
qabdha 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Sesungguhnya Allah apabila ingin mewafatkan seorang hamba di suatu tempat, maka Allah jadikan dia punya urusan, punya keperluan, punya kepentingan mendatangi tempat tersebut. Subhanallah. Dimanapun itu. Kemarin saya ceritakan orang Merak, tapi Allah takdirkan wafatnya di mana? Di Mekah. Jauh apa dekat? Jauh. Tapi Allah jadikan dia punya keperluan datang ke sana. Sampai Mekah meninggal. Orang itu nggak tahu dia akan meninggal. Dia niatnya apa? Umrah. Subhanallah. Dan itu adalah kematian yang indah ya. Husnul khatimah. Seseorang yang meninggal dalam keadaan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya lihat juga di konten ada yang berangkat sholat subuh. Allah wafatkan dia di atas motor. Dia tiba-tiba jatuh. Meninggal. Subhanallah. Ya. Kalau di dalam surah Ali Imran itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah penjelasan ulama? Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, Allah akan matikan dia di atas kebiasaan. Orang biasanya berangkat ke masjid, Allah wafatkan dia dalam keadaan berangkat ke masjid. Subhanallah. Istiqomah, husnul khatimah itu. Ya, subhanallah. Pokoknya pencapaian tertinggi yang Allah berikan kepada seorang mukmin adalah mati di atas Islam. Udahlah, itu kebahagiaan tertinggi itu. Karena orang yang matinya membawa iman pasti masuk surga, pasti. Subhanallah. Kemudian kita bicara kematian di dalam surah An-Nahl ayat 61. Apa kata Allah? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ya, ajal itu sudah Allah tetapkan. Maka namanya ajalnya seseorang ya tidak bisa dipercepat atau perlambat. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, penulisan takdir di Lauhul Mahfuz termasuk siapa-siapa, kapan, di mana meninggalnya sudah selesai. Dan itu tidak bisa berubah. Ya. Sampai Nabi tekankan, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Pena-pena udah diangkat. Ya. Kertas, lembaran-lembaran sudah kering. Ini sudah beres penulisan takdirnya. Kemudian, bagaimana dengan hadis Nabi? Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin dilapangkan rezekinya, maka silaturahim, ya kan? Jadi katanya ajal nggak bisa dipercepat, nggak bisa diakhirkan. Tapi Nabi bilang yang mau dipanjangkan umurnya silaturahim, sambung silaturahim. Gimana cara memahami ini? Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Kalau nggak salah di surah Ar-Ra'd ya, saya lupa. Tapi itu di Al-Quran. Allah bilang Allah menghapus apapun yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apapun yang Allah kehendaki. Sudah pahami, Pak? Ya, betul-betul murni takdir itu di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu bagaimananya takdir itu, nggak tahu. Misteri Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita hanyalah berusaha yang terbaik, berusaha menunaikan yang Allah perintahkan, berusaha menjauhi apa yang Allah larang, bersamaan dengan minta tolong kepada Allah. Kita minta tolong supaya dimudahkan ibadah, kita minta tolong supaya dijauhkan dari maksiat. Ya.
Kemudian surah An-Nahl ayat 61. Masih sama ya? Baru sadar saya. Di awal ayatnya ya. Apa kata Allah? Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Apa kata Allah? Ini ayat bikin saya merinding ini, Pak. Subhanallah. Seandainya Allah menghukum setiap manusia karena kezaliman mereka, tidak akan tersisa satu manusia pun yang hidup. Manusia sudah habis dari dulu, Pak. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Gak ada, Pak. Kita semua termasuk yang ngomong ini banyak melakukan kezaliman, disadari atau tidak disadari. Betul nggak? Kita mencaci maki pemerintah, menghina orang-orang yang korupsi. Tanpa kita sadari kita korupsi waktu. Ya enggak? Kita merendahkan orang-orang yang curang. Tanpa kita sadari kita ini orang yang curang. Coba ada orang infaknya 2.000, tapi minta ke Allah, minta apa? Minta sehat, minta surga, minta diampuni dosanya. Bener gak? Minta urusannya dimudahkan. 2.000, Pak. Allahu Akbar. Curang gak? Curang. Sholatnya buru-buru, tapi yang diminta kepada Allah apa? Nah, minta umroh, minta pokoknya sholatnya buru-buru, infaknya pelit. Tapi yang diminta kepada Allah luar biasa beragam. Curang dia? Curang. Ibadah kita kurang maksimal, ya. Tapi pengen dosa-dosanya diampuni. Betul, minta hanya kepada Allah, dan itu adalah kesempurnaan tauhid. Tapi seorang mukmin yang sejati, mukmin yang sempurna imannya, akan dia selaraskan dengan usaha dia dalam tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah tadi? Seandainya setiap manusia Allah hukum dengan sebab kezaliman, habis manusia di atas muka bumi ini, nggak tersisa satu. Tapi kata Allah apa? Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah menangguhkan mereka di sini siapa? Orang-orang yang berbuat zalim. Allah akhirkan, Allah tangguhkan. Supaya apa? Supaya mereka taubat. Masya Allah. Kemarin saya terangkan di surah Maryam ayat 87 ya, atau 88. Wa qalu ittakhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Kesimpulannya, Allah marah terhadap orang-orang Nasrani. Dengan sebab apa? Orang Nasrani bilang Allah punya anak. Saking Allah marahnya, Allah bilang hampir langit itu belah, bumi hampir pecah, gunung hampir luluh lantah, hancur. Tapi tidak Allah lakukan. Malah sebagian besar orang Nasrani bukannya Allah azab, malah Allah kasih hidayah. Betul gak? Subhanallah. Allah itu maha karim. Melihat hamba-hambanya berbuat dosa, bukannya dihukum, malah Allah kasih hidayah. Gak usah bicara orang lain, Pak. Bicara diri sendiri. Kita ini orang yang belum bisa berhenti dari dosa. Ya, maksiat yang kemarin kita lakukan, entah besok kita lakukan lagi. Bukannya Allah menghukum kita, Allah malah nambah nikmatnya kepada kita. Kita berbuat dosa, tapi Allah jaga anak keluarga, ya apa? Anak istri kita, keluarga kita dijaga Allah. Harta kita dijaga. Kita bikin maksiat, nama baik kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Udahlah, kita ini memang hamba Allah yang hina. Itulah hakikat ubudiyah. Hakikat dari penghambaan diri seorang hamba kepada Allah adalah betul-betul kita menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ibadah-ibadah kita yang selama ini kita lakukan penuh dengan kekurangan, jauh dari kata sempurna. Ya. Terus merasa diri sudah baik, merasa diri sudah soleh, la haula wala quwata illa billah. Jauh, Pak, jauh. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang butuh ditolong oleh Allah di setiap detik dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh pertolongan Allah dalam setiap detik. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Munafiqun ayat 11. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan dirimu dari mengingat Allah. Jangan, Pak. Ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal tersebut? Maksudnya apa nih? Hah? Siapa yang hartanya melalaikan dia, anak yang melalaikan dia dari ibadah kepada Allah, gara-gara ngurusin harta, salat asar kelewat. Gara-gara main sama anak, salat zuhur kelewat misalnya, subuh kesiangan misalnya, ya, maghrib ditinggal. Apa kata Allah? Faulaika humul khasirun. Orang-orang yang lalai dari mengingat Allah dengan sebab harta dan anaknya, mereka adalah orang-orang yang rugi, khasirun. Padahal harta halal tidak? Halal. Ya. Kita main sama anak boleh nggak? Boleh. Ya. Bercengkrama, senda gurau dengan anak-anak kita ya, Masya Allah ya. Tapi Allah ingatkan, jangan sampai anak dan harta benda kita melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara anak ngajak main keluar, nggak jadi pengajian. Betul nggak? Gara-gara ngitung harta, ya, ngurusin bisnisnya, nggak sempat belajar. Berapa orang yang sudah usia 50 tahun, sudah usia 60 tahun, baca Iqra 3 tidak lulus? Ayo. Nah, itu salah satu kelalaian dia itu. Berapa puluh tahun Allah kasih waktu, saking sibuknya dia nggak sempat belajar baca Al-Quran. Bahasanya begini Pak, bahasanya gini. Kita kalau mencintai seseorang, sekarang zamannya digital sih ya. Ini mah zaman dulu ya, zaman dulu. Kita mendapat surat dari orang yang kita cintai. Ya, misalnya Bapak kerja di luar kota lah. Terus anak Bapak itu rindu, kangen sama Bapak, nulis surat lah dia. Ya kan? Oh, pokoknya diluapkan perasaannya itu di kertas itu, surat kirim. Nah, Bapak yang lagi ada di luar kota itu dapat suratnya itu. Itu subhanallah, surat itu padahal sudah dibaca ya. Tapi karena cintanya Bapak ke seorang anak itu, kalau kangen dibuka lagi. Dulu belum ada gadget ya dulu. Dibaca lagi, ya Allah, ya kan? Taruh lagi yang rapi, besok dibuka lagi. Karena apa itu? Cinta. Nah sekarang Allah itu menurunkan 114 surat, Pak. Kita ngaku cinta kepada Allah, tapi surat dari Allah tidak dibaca. Omong kosong. Karena cinta itu butuh pembuktian. Ya, mirip laki-laki ngomong ke perempuan, I love you, I need you, I miss you, apalah. Kalau dia tidak datang ke wali perempuan ini, omong kosong. Karena bukti seorang laki-laki cinta kepada wanita adalah dia datang ke walinya untuk menghalalkan wanita tadi. Nah, itu namanya cinta. Dibuktikan cintanya. Itu ke manusia aja harus dibuktikan kan?
apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak cukup kita mau cuman ngomong doang, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasul, nggak bisa, Pak. Seseorang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada komitmen atau ada konsekuensinya yang harus dia jalani. La ilaha illallah, konsekuensinya apa, Pak? Dia meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ya. Tidak ada satu Tuhan pun yang berhak disembah, dan menetapkan satu saja yang boleh disembah, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wajib ini, Pak. Meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Selain Allah semuanya batil. Sesat, menyesatkan. Hanya satu saja yang berhak disembah, Allah. Itu konsekuensinya. Berarti dia harus siap meninggalkan ramalan, dukun, pawang hujan, termasuk orang pinter. Walaupun orang pinternya gelarnya apa? Kayak haji, ustadz. Iya nggak? Walaupun orang pinternya itu pakai jubah, pakai sorban. Ya, pada hakikatnya mereka adalah dukun. Orang yang ngaku mengetahui hal yang gaib, ya, apapun penampilannya, apapun namanya, pada hakikatnya mereka adalah dukun. Alhamdulillah, apapun ininya, apa namanya, julukannya. Mau dibilang orang pinter, mau dibilang apa? Selain apa? Paranormal, mukasyafah, apapun itu namanya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada konsekuensinya, ada 4, Pak. Ya. Menjalankan semua yang Nabi perintahkan, semua. Menjauhi semua yang Nabi larang, ya. Apapun yang Nabi larang, jauhi, tinggali. Kemudian membenarkan semua kabar yang datang dari Nabi. Kabar apapun itu. Nabi cerita tentang surga, Nabi cerita tentang neraka, Nabi cerita tentang turunnya Nabi Isa, tentang Dajjal, wajib dia imani. Yang keempat, ini yang paling berat ini, Pak, di masyarakat. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat nggak? Berat. Karena nanti yang dilawan apa? Adat istiadat. Sedangkan masyarakat itu berani punya mental nggak dia melawan arus adat yang berlaku. Nah, kembali ke orangnya masing-masing, ya. Ada orang yang cuekan, bodo amat lah. Yang penting Allah dan Rasul ridho. Saya kekeh dengan pendirian saya. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang sungkan. Bayangin, Pak, yang meninggal depan rumah bapak. Ayo. Istrinya datang ngundang bapak. Bapak, punten ya, nanti habis maghrib minta tolong doanya di rumah kami. Jawab apa, Bapak? Ya, depan rumah pas itu. Terus datang ke rumah bapak, ngundang lagi. Ya punten ya Bapak, nanti habis maghrib dimohon kehadirannya mendoakan suami saya. 40 hari. Gimana tuh Bapak? Ayo, ya kan? Berat nggak? Itu ujian. Ketika seseorang udah sampai ilmu pada dia, demi Allah dia pasti diuji. Allah uji itu. Lulus apa enggak? Tergantung Bapak bagaimana menyikapinya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan bablas. Mentang-mentang kita tidak ikut acara itu sama sekali anti. Sehingga ada cerita, Pak. Saya nggak sebut lokasinya lah. Saya sebut nanti Bapak tahu lokasinya itu. Dianterin berkat, Pak. Berkat tahlilan. Itu orangnya masih di situ, baru berapa langkah dibuang ke tempat sampah. La haula wala quwwata illa billah. Bukan begitu caranya. Saya tanya, halal nggak berkat tahlilan? Makan, Pak. Makan halal. Jangankan dari saudara kita yang tahlilan, tetangga kita ya, saudara muslim kan, kita dikasih makanan sama orang Kristen, halal nggak? Halal. Padahal kalau kita mau suudzon, duh, ini pancinya bekas makan babi atau bukan ya? Bener nggak?
Tapi menurut ayat halal, Pak, makanan yang dikasih dari tetangga yang kafir. Nah, ini harus jeli, harus teliti. Ya. Saya pernah dengar ada orang yang semangat ngaji sunnah, baru ngaji. Saking semangatnya itu, dia pulang ke rumah, foto-foto keluarga itu, bingkainya tuh dihancurkan. Boneka-boneka di rumah itu disembelih sama dia. Makhluk bernyawa ini nggak boleh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bukan begitu caranya. Nah, itu biasanya orang-orang yang bermodalkan semangat, tapi tidak diimbangi dengan ilmu. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya. Jangan sacet-sacet, nanya dulu. Ustadz, saya udah tahu hukum makhluk bernyawa itu ya, fotonya atau patung itu kan nggak boleh di rumah. Sedangkan di rumah saya itu, ya Allah Ustadz, foto itu di dinding-dinding, gimana? Kan tanya dulu ya. Nanti kan dikasih tahu pelan-pelan. Ibumu belum ngerti, bapakmu belum ngerti. Yang paling urgent dulu apa? Sholat. Nah, coba perhatikan, ibunya udah jaga sholat belum, bapaknya udah, iya nggak? Ini baru ikut kajian sekali 2 kali, terus bingkai foto rumahnya dihancurin, besok nggak boleh pengajian lagi, iya nggak? Mudarat juga buat dia kan? Makanya ketika sampai ilmu pada diri kita, amalkan buat kita diri itu pribadi. Saya belum bisa amar ma'ruf di ruang tamu. Minimal kamar saya jangan ada makhluk bernyawa. Fotonya saya kan bernyawa ya. Ya, jangan ada gambar makhluk bernyawa, jangan ada patung gitu maksudnya. Itu step by step gitu. Ya. Sebagaimana yang sekarang sudah menjadi penyakit ya. Saya katakan wabah. Anak-anak yang tidak bisa menjaga lisan. Ya enggak? Dikit-dikit ya pokoknya ngomongnya begitu. Aduh, saya nggak sampai hati mencontohkan itu. Ya, pokoknya lisannya nggak dijaga lah. Apa kata Allah? Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah orang-orang yang pengumpat. Pengumpat itu apa? Itu. Masalah sedikit ngumpat, ya. Ngumpat itu apa, Pak? Ya mencela, pokoknya ucapan-ucapan yang jelek ya. Iya, binatang diucapkan apa, pokoknya kalimat-kalimat yang merendahkan lah. Ya, na'udzubillah, ya na'udzubillah. Nah, kita belum bisa amar ma'ruf nahi munkar, mulai dari diri sendiri, ya. Saya jangan sampai bicara yang tidak baik, gitu ya. Kemudian lanjutannya ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah, belanjakanlah apa-apa yang Allah kasih ke kalian sebelum datang yang namanya kematian. Suruh sedekah, suruh infak, suruh wakaf, apalagi donasi, iya. Apapun itu istilahnya, pokoknya belanjakan harta kita di jalan Allah, mengharap wajah Allah. Jangan sampai ketika kematian itu datang, apa kata Allah? Allah menceritakan perkataan orang-orang yang penyesalannya nggak ada obat. Fayaqul, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, akhirkan, ya, tangguhkan kematianku sedikit, sebentar aja. Supaya ada waktu, fa'asaddaq, supaya aku bisa sedekah. Jadi orang-orang yang sudah didatangi kematian nih, ya Allah, 1 menit aja. Jadi dia dihidupkan 1 menit itu langsung sedekah. Atau dia wasiat sama keluarganya gitu kan. Tolong ini harta bapak yang ini sumbangkan ke masjid misalnya. Atau ke pondok pesantren. Atau belikan mushaf. Baru meninggal. Ini Allah sudah kasih. Apa kalau bahasa kitanya? Kisi-kisi. Ya kan? Sudah Allah kasih ini. Ini ucapan semua orang yang ketika kematian itu datang kepada dia, Pak. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, tangguhkan kematian saya, Allah. Pengen ngapain dia? Sedekah.
wa akum minas sholihin, supaya dengan sedekah itu aku menjadi orang yang soleh. Ini sekarang ini loh, belum datang kematian, ya nggak? Dulu ada orang dari kalangan tabi'in, qadarullah saya dilupakan namanya ya. Di dalam rumah itu dia gali kuburan, Pak. Di dalam rumah, bikin liang lahat. Kapan waktu dia males ibadah, dia masuk ke kuburan itu, dia tidur seperti jenazah, ingat ayat ini, Pak. Keluar dari kuburannya tadi, dia langsung semangat lagi ibadah. Yang kita ambil faedahnya, ibadahnya Pak, bukan kuburannya. Nanti pulang dari pengajian, gali kubur lagi. Udah mana rumah sempit, tinggal segitu-gitunya. Dibikin kuburan lagi, bukan. Ingat aja ayat ini ya. Ya Allah, ya kalau sudah datang yang namanya kematian, gak bisa lagi diulang. Gak bisa diulang. Mirip seperti apa? Seorang suami yang hubungannya baik sama istrinya ya, Masya Allah, luar biasa. Tapi gara-gara satu kesalahan yang dilakukan oleh istrinya, padahal kesalahan itu di dalam syariat masih bisa ditoleransi, diceraikan istrinya. Sehari 2 hari baru nyesal. Ya. Cewek kalau udah sakit hati, susah Pak move on-nya. Disuruh diajak balikan nggak mau. Siapa yang nyesal? Suaminya. Karena suaminya yakin susah cari istri yang kayak sekarang ini susah. Ya, yang mengerti kekurangan saya, ya memaklumi kekurangan saya. Subhanallah. Akhirnya nyesel datangnya belakangan. Makanya kata Nabi kalau lagi marah, apa kata Nabi? Diam. Jangan bicara apa-apa. Jangan memutuskan sesuatu apapun, jangan. Karena kalau bicara yang ada itu penyesalan. Karena orang marah itu jarang yang keluar dari lisannya ucapan-ucapan baik. Benar nggak sih? Pujian-pujian ada nggak? Gak ada. Kalau orang marah yang keluar dari lisan pujian, otaknya masih waras itu. Ya. Tapi kebanyakan ketika orang itu emosi, kewarasannya itu dikalahkan oleh hawa nafsunya. Sehingga merendahkan orang yang membuat dia marah. Na'udzubillah. Kata Allah, "Wali yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Sekali-kali Allah tidak akan menunda kematian apabila waktu kematian itu sudah datang. Pegang ini Pak, ini teori. Ya, ini rumus. Kematian itu sudah mutlak, waktunya sudah Allah tentukan. Kalau sudah datang, nggak akan Allah akhirkan, nggak akan Allah tunda lagi. Ya, wallahu khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Ya, kayaknya ini surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. Bapak baca sendiri aja di rumah ya. Panjang ini Pak. Dari ayat berapa tadi? 99 sampai 115. Panjang nggak? Panjang. Saya terjemahin doang azan. Ya, Bapak baca aja sendiri ya. Sebelum tidur nanti sudah punya wudhu, ya kan? Hatinya tenang ya. Mungkin sudah sholat sudah juga. Baca ini, buka. PR nih. Dikerjain PR-nya Pak ya. Saya kasih PR nih. Apa PR-nya? Baca di rumah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. Ya, mudah-mudahan habis baca ayat ini nambah imannya Pak. Jangan-jangan Bapak padahal udah wudhu, udah sholat sunnah nih, habis baca ini nggak tidur Pak, sholat lagi. Jajal baca nanti di rumah ya. Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. Karena ini cerita sebelum ketika orang meninggal sampai selanjutnya kemudian Allah bantah orang-orang yang dulu mendustakan hari kebangkitan. Allah bantah orang-orang yang ya kalau kematian udah datang baru ada keinginan ingin beribadah, udah nggak terlambat, nggak bisa lagi. Kemudian sekarang saya bacain lagi surah Ibrahim ayat 44.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzirin nasa yauma ya'tihimul 'adzab." Ya, Allah pesan kepada Nabi Muhammad SAW, berikanlah peringatan untuk manusia. Apa yang Nabi ingatkan? Apa yang Allah ingatkan? Akan adanya azab. Fayaqulul ladzina zalamu, orang-orang zalim berkata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematian kami. Walaupun sebentar ya Allah, tunda kematian kami. Pengen ngapain? Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Kalau yang tadi ditunda kematiannya, kepengennya apa? Sedekah. Yang ini pengen bertaubat, ngapain? Memenuhi seruan Rasul. Ya dulu selama hidup ada yang nerangkan sunnah, dibantah. Ada yang nerangkan kebenaran, dibantah. Ini orang ini, orang-orang zalim. Pas datang kematian baru minta ditunda kematiannya supaya apa? Supaya mau menerima kebenaran, supaya mau menerima dakwah sunnah Nabi. Ini ya, Ibrahim ayat 44, nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, supaya kami menjawab seruanmu, ya ajakan Allah kan, untuk mencocoki kebenaran dan mengikuti Rasul. Nih, alhamdulillah kita nggak nunggu mati, Allah tundukkan hati kita supaya kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ayat ini. Mudah-mudahan. Allah bantah, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Allah yang bilang, bukankah dulu kalian waktu hidup di dunia bersumpah sekali-kali kalian tidak akan binasa? Maka orang-orang yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul, Allah bilang mereka adalah orang-orang sombong. Seakan-akan mereka tidak akan mati. Seakan-akan mereka tidak akan dibalas pembangkangan mereka terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bantah sampai bersumpah orang-orang zalim. Nah, demi Allah kita tidak akan binasa. Sebagaimana orang yang punya harta, dia lalaikan ibadah kepada Allah, seakan-akan dengan harta itu dia hidup selamanya, ya kan? Alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengira dengan hartanya itu akhladah. Akhladah apa artinya? Kekal, kholid, ya. Dengan sebab dia punya harta banyak, dia kira hidupnya akan lama di dunia. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir ayatnya, saya udah nyiapin sampai bab berikutnya loh. Ini mau masuk hadis udah 7:30. Tapi masih lama ya adzan ya? 10 menit. Oke, lanjut. Surah Al-Hadid ayat 16. Ya. Surah Al-Hadid ayat 16. Jadi PR-nya surat apa? Mu'minun ayat 99 sampai 115. Dikumpulin nggak pekan depan? Nggak usah ya. Kan PR-nya suruh baca doang ya. Nggak usah ditulis, nggak usah dibaca aja. Sekarang Al-Hadid ayat 16 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Allah tegur orang-orang mukmin. Wahai orang-orang beriman, belum datangkah, belum tibakah waktunya buat orang-orang mukmin? Buat apa? Khusyuk, mengingat Allah Subhanahu wa taala. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai orang-orang beriman yang sampai saat ini sholatnya masih lalai. Baru mulai takbiratul ihram, pikiran kita udah kemana-mana. Allah tegur. Mau sampai kapan main-main? Kapan kita khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala?
Coba ketika kita sholat, hati kita itu tunduk, merasa diri, ya Allah, saya menghadap Engkau dalam keadaan membawa dosa yang sangat banyak. Saya nggak tahu dosa-dosa saya sudah diampuni atau belum. Mau sampai kapan? Sampai saat ini kita sholatnya masih level hanya menggugurkan kewajiban. La haula wala quwwata illa billah. Belum sampai level kesadaran ketika kita sholat, kita yang butuh sholat ini. Allah nggak butuh disembah, Allah nggak butuh diibadahi, Allah nggak butuh makhluknya. Ya, semua ibadah yang kita kerjakan sampai saat ini, kita yang butuh ibadah itu. Sama sekali Allah tidak butuh makhluknya. Wa ma nazala minal haqq, ya, belum bisa hati orang beriman itu khusyuk, tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang Allah turunkan. Mau sampai kapan kita membantah kebenaran? Ya, ngeyel, tau ngeyel, Pak. Kalau disampaikan ayat, oh bukan itu maksudnya. Kalau disampaikan hadis, oh bukan itu maksudnya. Ngeyel, na'udzubillah. Mau sampai kapan? Ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang ahli kitab. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Bagaimana orang-orang ahli kitab? Orang Yahudi, Nasrani, pendeta-pendeta rahib mereka? Min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Mereka menunda apa ini, Pak? Amal soleh, ya. Menunda, tunduk kepada kebenaran, menunda menyambut seruan Allah, faqasat qulubuhum. Allah hukum dengan sebab menunda-nunda amal soleh. Allah hukum dengan apa? Hatinya jadi keras. Na'udzubillah. Kapan Allah mengajak kita tadarus, ya kan? Setiap malam itu sebelum tidur kan, ada ajakan nggak di dalam hati? Kalau sebelum tidur, mbok yo 2 lembar dibaca. Ada nggak, Pak? Ada, Pak. Ya sebelum tidur, mbok yo wudu dulu, ya kan? Kalau males 2 rakaat, ya 1 rakaat aja lah witir. Tapi kita malah memilih syaitan gepeng, ya lah, wala quwwata illa billah. Syaitan bukan itu, Pak. Syaitan itu, Pak. Ya, na'udzubillah min dzalik. Apa kata Allah? Wa katsirum minhum fasiqun. Ya Allah, ini teguran buat kita semua. Bahwa orang yang menunda-nunda amal soleh, Allah sifati dengan nama apa? Fasik. La ilaha illallah. Saya yakin gak ada semua ini, termasuk saya. Kita gak akan terima kalau dibilang kita ente fasik. Terima gak, Pak? Kita gak mau dibilang fasik, tapi kelakuan kita seperti orang fasik. Bagaimana orang yang fasik? Menunda-nunda amal. La ilaha illallah. Ya, saya mau cerita sedikit ini. Tapi cari sendiri referensinya, ya. Ini PR lagi nih. Ada 2 versi, Pak. Jadi ketika menerangkan ayat ini, para ulama itu namanya apa ya? Tajribah, ya. Apa namanya? Pengalaman ulama. Diceritakan. Ada yang Ibnul Mubarak, ada yang Fudail bin Iyad. Mau yang mana, Pak? Fudail bin Iyad, oke. Yang Fudail bin Iyad, dia apa namanya? Ada 2 versi juga Fudail bin Iyad. Dulunya begal, Pak. Ya, begal itu apa bahasa kita, ya? Ya, penyamun. Ya, bukannya itulah, ya. Nah, apa namanya? Suatu saat dia itu apa namanya? Istirahat di suatu tempat, gitu kan? Kayak bangunan nggak kepake lah. Di situ ada tembok gitu tuh. Ternyata tanpa dia sadari, sebelahnya dia itu, di sebelah tembok sana itu ada kafilah dagang yang lagi istirahat, yang lagi ngomongin Fudail bin Iyad. Ngomongin keburukannya itu. Kan kata Nabi apa? Seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah yang manusia menjauhi dia karena takut keburukan dia. Jadi jangan GR, jangan bangga jadi orang yang ditakuti oleh orang lain. Na'udzubillah, itu manusia yang buruk, Pak. Justru orang yang baik itu, orang lain nyaman di dekat kita, itu orang baik. Orang yang baik itu, dia nggak ada, dirindukan kehadirannya. Bener nggak?
Nah, itu baru orang baik di sisi Allah. Ya, jangan bangga, jangan GR kalau jadi orang yang ditakuti oleh orang. Sama, Pak. Ya, termasuk suami yang buruk, suami yang ditakuti oleh istrinya. Ya, orang tua yang buruk ditakuti oleh anaknya. Oh, ngomong sedikit langsung ketakutan anaknya. Nah, itu berarti orang tua nggak baik. Termasuk anak durhaka, orang tua yang kalau ngomong ke anaknya dipelanin gara-gara apa? Takut sama anak ini. Naudzubillah, itu anak durhaka, Pak. Ya, bapak yang kalau ngomong ke anaknya dia nadanya dipelanin gara-gara apa? Takut sama anaknya. Itu anak durhaka. Aduh, di medsos itu ya, anak-anak durhaka la haula wala quwwata illa billah. Ada ibu yang dibunuh gara-gara anaknya minta beliin motor nggak dibeliin. Ada nggak, Pak? Astagfirullah. Nah, terdengarlah cerita suaranya dari balik tembok tadi, mendengar Fudail bin Iyad diomongin sama itu. Nah, dia ingat ayat ini. Gara-gara itu, Pak, Fudail bin Iyad taubat. Taubatnya orang dulu itu luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Jadi ulama, Pak. Orang dulu itu kalau taubat sekalian jadi ulama. Ada lagi kisah Fudail bin Iyad ini sedang manjat pohon. Di sarang burungnya itu, di pohon itu ada ular yang buta, Pak. Tapi dicarikan makanan oleh burung. Nah, sebenarnya lihat, Pak, padahal burung harusnya dimakan sama ular kan? Nah, burung ini justru carikan makanan untuk ular karena ularnya ini buta. Kemudian Fudail bin Iyad ingat ayat ini. Belumkah datang kepadamu wahai orang-orang beriman waktunya hatimu itu khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, versi yang lain, Abdullah bin Mubarak, ada yang kenal nggak? Siapa Abdullah bin Mubarak? Ulama tabi'in yang kaya raya, Pak. Ulama tabi'in kaya raya, nggak tanggung-tanggung. Di musim haji teman-temannya ya 40 atau 50 orang itu dihajikan oleh beliau. Nggak tanggung-tanggung ya, 40 atau 50 orang itu diberangkatkan haji oleh beliau. Nah, teman-temannya Abdullah bin Mubarak itu nulis kitab zuhud itu 5 atau 3 jilid tebel, Pak. Zuhud itu apa? Ngambil dunia seperlunya ya, mengutamakan akhirat gitu kan. Ditegur sama teman-temannya sesama ulama, wahai Abdullah, Anda nulis kitab zuhud, tapi Anda orang kaya raya. Paham nggak maksudnya? Bergelimang harta. Ya, menurut logika manusia, sekelebat mah bertentangan apa yang dia ajarin, gitu kan? Apa jawab Abdullah bin Mubarak? Aku menyempatkan waktuku untuk mencari dunia supaya apa? Yang pertama, aku tidak ingin bergantung kepada makhluk. Nggak mau merepotkan orang lain. Ternyata track recordnya Abdullah bin Mubarak, sekian ratus penuntut ilmu dibiayai kehidupannya sama Abdullah bin Mubarak. Di pondok-pondok pesantren itu, santri-santrinya itu yang nanggung kebutuhan sehari-hari siapa? Abdullah bin Mubarak. Nah, itulah orang zuhud. Jadi nggak terpengaruh sama harta, Pak. Ada riwayat yang menyebutkan dulu Abdullah bin Mubarak itu sebagaimana pemuda yang lain. Dia suka nongkrong, main gitar, ya. Kayak gitulah biasanya. Qadarullah wa masyafa'ala, ketika mereka nongkrong sampai jam 1 lewat gitu ya. Jam dulu nongkrong kan pulangnya kapan? Sebelum subuh kan. Orang-orang sebelum subuh baru bangun tahajud. Ini anak nongkrong baru pulang. Ya na'udzubillah, karena kejahilan sholat subuh juga ditinggal biasanya. Nah, Abdullah bin Mubarak ketika lagi sudah malam tiba gitu, dia megang gitar. Teman-temannya pada ini nih, misah lah, mungkin capek atau gimana, tiduran gitu seperti saung gitu. Tiba-tiba dari gitarnya ini keluar suara ini, Pak. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Terus sampai akhirnya. Itu gemetar hatinya, Pak. Sedangkan beliau tahu bahasa Arab ya.
Itu dibuang gitarnya itu, pulang langsung taubat. Sebagaimana Abdullah Al-Qa'nabi, masih ingat ceritanya nggak? Masih lupa? Dulu beliau adalah pemabuk, Pak. Abdullah Al-Qa'nabi, ya. Kemudian lagi nunggu teman-temannya di depan rumah, ya, pengen pesta nih. Khomernya bukan 1-2 kerat, Pak, gentong. Zaman dulu orang pecandu khomer mabuk itu bikin sendiri khomernya berapa gentong di rumah itu. Nah, lagi nunggu temennya nggak datang, tiba-tiba ada Syu'bah, ya, ahli hadis, imam ahli hadis, naik keledai, dibuntuti sama banyak orang. Jadi habis ngisi kajian hadis di masjid, udah beres waktunya, tapi masyarakat itu masih pengen ada yang ditanyakan. Ya. Dengan padatnya jadwalnya Syu'bah itu kan, ya udah sambil pulang sambil jawab pertanyaan dari masyarakat. Abdullah Al-Qa'nabi heran. Ini ada orang naik keledai, pakaiannya sederhana tapi followersnya banyak. Ya, pengikutnya banyak. Itu siapa itu? Orang di sedekat Abdullah Al-Qa'nabi bilang, antum nggak tahu itu Syu'bah itu. Ya biasa, Pak. Orang itu kenal sama circle-nya masing-masing, iya nggak? Kalau yang biasa di pengajian, ya kenal sama Ustadz Yazid tahu, Ustadz Khalid tahu, Ustadz Nuzul ngerti, ya kan, Pak? Nah, Bapak tahu Linkin Park nggak? Limp Bizkit tahu? Blink, kayak gitu ya? Ya bahasanya kan ke sana ya. Sebaliknya, orang yang biasa dangdutan, biasa ke diskotik, tanya, kenal nggak sama Ustadz Abdullah Zain? Nah, siapa itu? Nggak tahu kan? Nah, Abdullah Al-Qa'nabi biasa dia nongkrongnya sama circle-nya orang-orang yang mabuk, nggak tahu Syu'bah itu siapa. Padahal di kampung Syu'bah itu terkenal ulama hadis. Orang mabuk, Pak, pemabuk nekat. Diserobot itu gerombolan masyarakat yang lagi belajar ilmu sambil jalan itu. Diserobot, ngerobot barisan. Hadis nih. Riwayatkan 1 hadis buat saya. Coba lihat, dilihat, diperhatikan, ini bukan penampilan penuntut ilmu ya, bukan santri lah. Ngapain saya menyampaikan hadis? Para ulama dulu menjaga wibawa, menyampaikan hadisnya nggak sembarangan orang. Saya nggak punya hak menyampaikan hadis kepada Anda, gitu. Marah, Pak. Abdullah Al-Qa'nabi ngeluarin pisau. Hadis nih wa illa. Riwayatkan 1 hadis ke saya, kalau enggak, gitu kan. Di depan manusia banyak, Pak. Diancam dengan pisau. Akhirnya Syu'bah dengan hikmah dia pilih hadis Nabi, ya, disebutkan perawinya sampai kepada matannya itu, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Tahu artinya apa, Pak? Di antara kalimat-kalimat nubuwah yang sampai kepada manusia adalah, apabila engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Itu Abdullah Al-Qa'nabi dibacain hadis itu di depan jamaah, Pak. Langsung gemeter itu, pisaunya dibuang, Pak. Dia ditinggalkan Syu'bah, pulang ke rumah. Apa yang dia perbuat? Dihancurkan itu gentong-gentong khomer itu, Pak. Khomernya dibuang. Bilang kepada ibunya, ya, Mama, kalau teman-teman nyari aku, suruh masuk, suguhin hidangan makanan, bilang akunya pergi. Tahu nggak Abdullah Al-Qa'nabi bilang kemana perginya? Dia cari informasi, dapat informasi, dia datangi majelisnya Imam Malik bin Anas. Berarti zamannya ini di atasnya Imam Syafi'i, Pak, atau sezaman sama Imam Syafi'i. Dia berguru kepada Imam Malik bin Anas bertahun-tahun sampai jadi murid andalannya Imam Malik bin Anas. Termasuk ulama-ulama siqah yang meriwayatkan Al-Muwatta. Al-Muwatta itu segini, Pak. Kitab hadisnya Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah, ya seginilah Al-Muwatta. Imam Syafi'i rahimahullah ketika datang kepada Imam Malik ingin berguru, ingin belajar Al-Muwatta ini, suruh nyimak asistennya Imam Malik. Ya udah, kamu ke sana dibacain nanti sama murid saya. Apa kata Imam Syafi'i? Saya aja yang baca. Ternyata Imam Syafi'i datang ke Imam Malik sudah hafal Al-Muwatta itu. Bapak takjub nggak? Imam Syafi'i datang ke Imam Malik
sudah hafal kitab Al-Muwatta, dan yang lebih menakjubkan lagi Imam Syafi'i menghafal kitab Al-Muwatta selama 17 hari. Allahu Akbar. Kitab segini, Pak. Dihafal sama Imam Syafi'i berapa? 17 hari. Karena memang Allah kasih kemampuan Imam Syafi'i itu menghafalnya satu kali baca, hafal seumur hidup, nggak pernah lupa lagi. Makanya kalau menghafal, hafal sebelah sini, ininya ditutup, Pak. Kalau nggak nyampur hafalannya. Kadang-kadang kita kan nyuri-nyuri, iseng-iseng baca yang sebelahnya kan, ditutup itu. Nah, Abdul Al-Qanabi bertahun-tahun belajar hadis kepada Imam Malik, dia mempelajari Al-Muwatta tadi. Sudah jadi ulama hadis, dia kangen mau pulang kampung. Ya, kampungnya kalau nggak salah di Kufah atau di Basrah, ya, saya lupa. Ingin berterima kasih kepada Syu'bah, karena dengan sebab Syu'bah menyampaikan hadis dia taubat. Taubatnya orang dulu begitu, Pak, sampai jadi ulama. Kalau kita taubatnya tobat apa? Sambel, ya. Udah habis, Pak. Abdullah Al-Qanabi pulang kampung pengen ketemu Syu'bah, ternyata Syu'bah sudah meninggal. Bapak tahu Abdullah Al-Qanabi itu siapa? Gurunya Imam Al-Bukhari. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.